Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ningyang Abian Base, Jumat 29 April 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Semalam kami boleh lewati dengan baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Sakaria 8 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Bacaan firman Tuhan dalam Sakaria 8 ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak orang tak lagi segan untuk melakukan perbuatan jahat. Segala cara ditempuh demi mewujudkan apa yang diinginkan. Mereka nekat memasang jerat atau ranjau untuk mencelakai dan menghancurkan hidup orang lain tanpa peduli apakah itu teman, kawan, atau lawan. Entah dengan cara bergosip, memfitnah, menyebarkan berita hoaks, atau perbuatan apa saja yang mengandung unsur kejahatan. Perbuatan semacam ini bisa terjadi di segala tempat, yang tujuannya satu, yaitu menjatuhkan atau menghancurkan orang lain yang dianggapnya sebagai rival atau lawan. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan jahat yang dilakukan itu justru akan menjadi bumerang yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang merancangkan kejahatan terhadap sesamanya akan berperkara sendiri dengan Tuhan. Ada tertulis, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, di dalam Amsal 15 ayat 3. Kejahatan sekecil apapun, bahkan niat jahat yang timbul di dalam hati sekalipun, Tuhan Maha tahu. Kejahatan yang seperti apakah yang merupakan kekejian bagi Allah, yang mendukakan hati Allah? Yang pertama adalah hasrat atau keinginan yang jahat. Di dalam Amsal 21 ayat 10 dikatakan, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua adalah perkataan yang jahat. Lidah adalah salah satu organ tubuh yang paling kecil, meski begitu kuasanya benar-benar besar. Perkataan yang jahat tidak hanya perkataan yang pedas, umpatan atau gosip, tapi juga setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut. Di dalam Mazmur 10 ayat 7 dikatakan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan, di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga adalah pikiran yang jahat. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang keempat adalah kerakusan. Kerakusan adalah bentuk keserakahan terhadap harta, kekayaan, dan juga makanan. Hasrat inilah yang membuat seseorang menginginkan sesuatu lebih dari yang dia butuhkan. Siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan yang kelima adalah serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menikmati berkat Allah, Allah telah memberikan firman yang harus ditaati dan dilakukan. Katanya, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bacaan yang kedua di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Melalui ayat ini, Rasul Paulus menginginkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah, walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, dan menghadapi banyak tantangan. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata-mata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas murid Tuhan Yesus, yang diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan
pasti hidupnya penuh dengan kasih Tuhan yang juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya sudah dikasihi dengan begitu luar biasa oleh Tuhan, maka dia pun akan semakin bersemangat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah saling mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Yesus juga mengajarkan kita berdoa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amin. Mari kita mengamini akan kebenaran firman Tuhan dengan kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk bersikap ramah seorang terhadap yang lain dengan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati ya Tuhan. Kami mohon padamu, biarlah Engkau yang memimpin kami dan menyertai kami di dalam segala pergumulan hidup yang kami hadapi ya Tuhan. Di antara kami ada yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Ada yang sedang bergumul ya Tuhan di dalam kehidupan ekonomi dan juga di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang hadir dan senantiasa memimpin, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan ajarlah kami ya Tuhan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.